Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Supardi, dalam acara Speak Up Radar Majalengka. Mendengar dan didengar, sebab diam bukan solusi. Pada kali ini kita akan membahas sebuah persoalan yang sangat menarik untuk dikaji dan ditelaah, yaitu terkait dengan hari jadi Majalengka, mitos atau fakta. Kebetulan alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu, yaitu Kang Yoyo Darwayo SPD. Beliau adalah divisi bidang agrobisnis dan pariwisata di PDSMU Kabupaten Majalengka, Kang. Betul. Dan beliau juga adalah mantan wakil ketua bidang pemberdayaan ada anggota di HMI Kabupaten Majalengka. Selamat datang, Kang. Terima kasih atas kehadirannya. Begini, Kang, terkait dengan hari jadi Majalengka, ini mungkin merupakan sebuah sejarah yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun, di mana tepat di tahun 2026, insya Allah nanti di tanggal 11 Februari, hari jadi Majalengka akan berubah dari tanggal 7 Juni yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi 11 Februari. Pertanyaan saya, bagaimana sebuah hari jadi ini bisa berubah-ubah nih? Apakah ada parameternya seperti apa sehingga bisa terjadi perubahan? Bisa dijelaskan, Kang? Ya, sebetulnya kan perubahan hari jadi di Kabupaten Majalengka ini bukan hal yang baru, bukan barang baru. Sebelumnya ketika Bupati Pak Muhammad S. Indra itu juga pernah melakukan hal yang sama pada waktu itu. Hanya pada waktu itu menetapkan hari jadi Majalengka itu merujuk pada penetapan Kabupaten Maja pada tahun 1819. Nah, kemudian direvisi ulang lagi itu. Pada saat itu tanggal berapa, Kang? Pada saat itu sekitar tanggal tahun 1882 ya dirubah. Dan pada 1878-an itu waktu itu merubah hari jadi Majalengka ditetapkan pada di 1819 merujuk kepada pembentukan Kabupaten Maja oleh pemerintah Belanda. Kemudian direvisi ulang kembali pada Maret itu 1882 ya kalau saya tidak salah. 1882 kemudian menetapkan pada waktu itu melalui Perda dibuatlah pada 7 Juni merujuk tahun 1490 dan berlangsung hingga tahun 2025 kemarin. Ya, walaupun pada tahun 2010 juga beberapa ahli sejarah melakukan kajian hal sama untuk menggugat hari jadi Majalengka yang 7 Juni ini. Tapi sekarang Pak Bupati yang sekarang itu melakukan lompatan atau lonjakan yang besar yang sangat luar biasa, merubah kembali itu hari jadi menjadi hanya bedanya ditetapkan hari jadi Majalengka merujuk pada keputusan pemerintah Belanda waktu itu. Dasar penetapan hari jadi sebelumnya yang 5 Juni itu kan merujuk kepada yang 7 Juni itu? Ya, pada hari jadinya Kecamatan Maja malah ya. Ya, atau ketika kedatangan pasukan dari Cirebon ke Majalengka itu sebetulnya kalau merujuk pada 7 Juni 1490 kan artinya di tahun 2026 ini kita sudah hampir 530 tahunan ya. Tapi kan yang kita perlu ingat bahwa penetapan sejarah dalam kabupaten ini kita berdasarkan mitos atau berdasarkan logos kan gitu. Kalau merujuk kepada 1490, cerita tentang legenda adanya ekspansi pasukan dari kerajaan Cirebon ke Majalengka untuk mencari buah maja, diutus waktu itu Sunan Gunung Jati mengutus seseorang, kemudian Maja mencari pohon maja, konon katanya pohon majanya dihilang oleh Nyi Rambut Kasih yang waktu itu berkuasa di wilayah Sindang Kasih. Nah, ketika itu mencari buah maja, majanya hilang, kemudian berteriak tuh pasukan Cirebon, Majaya langka, Majaya langka. Nah, padahal kalau kata Majaya langka itu artinya sesuatu yang tidak ada, beda dengan Majaya hilang. Kalau Majaya hilang itu berarti ada pohon maja terus menghilang, baru Majaya hilang. Kalau kata orang Lingung bilang gitu kan. Kalau di Jawa Cirebon, kalau Majaya langka ya berarti memang tidak ada. Jadi gitu. Kajian empirisnya kurang dapat lah. Ya, nah baru setelah itu ditemukanlah dokumen Stadsblad ya. Stadsblad. Nah, pada momen apa Kang Yoyo merasa
ini bukan dokumen biasa nih. Gitu. Terus seberapa sulit sih Kang Yoyo bisa menemukan dokumen-dokumen yang menetapkan bahwa jadi Majalengka ini tanggal 11 Februari berdasarkan catatan Hindia Belanda terkait perpindahan kota administrasi dari Maja ke Sindangkasih, seperti itu. Ya, yang pertama kan saya ini kan di kampus waktu itu jurusannya pendidikan bahasa sastra daerah. Waktu itu saya mencari-cari tentang literatur, sastra-sastra kuno lah, sastra-sastra terdahulu. Nah, ditemukanlah tentang pustaka Raja Ing Raja Ing Bumi Nusantara, karya Wangsakerta waktu itu yang ditulis abad 16 ke 17. Nah, di situ jelas mengatakan di dalam karya itu tidak ada tertulis nama Majalengka. Yang tertulis itu ada nama Talaga, Raja Galuh, dan Sindangkasih. Nah, nama Majalengka ini belum ada. Belum ada. Nah, ketika terus saya menggali tentang literatur ini, katanya bahwa literatur khasanah Nusantara ini banyak dibawa oleh Belanda di Universitas Leiden, di perpustakaan Leiden itu waktu itu di Belanda. Nah, kemudian saya cari tuh di perpustakaan Leiden dan menemukan juga terkait masalah pembentukan Kabupaten Majalengka waktu itu. Artinya pembentukan Kabupaten Majalengka ini sudah dibentuk oleh Hindia Belanda. Betul. Pemerintahan Hindia Belanda ya. Betul. Betul. Jadi atas dasar histori dan fakta empiris tersebut, maka dirubahlah dari tanggal 7 Juni menjadi 11 Februari. Nah, yang pertanyaannya gini, Pak. Apakah ada bagian dari naskah-naskah yang Bapak temukan ini menimbulkan keraguan atau multi tafsir lah sehingga sulit untuk bisa dipahami? Terus berapa lama sih Anda proses membaca, menganalisa dokumen-dokumen tersebut? Ya, yang pertama kan jelas di sini bahwa ada keputusan Beslit ya dari Belanda waktu itu. Nah, tertulis bisa nanti dilihatkan di ini ya, di video bahwa ada Stadsblad Nederland Inji itu nomor 7 di ininya. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti bahwa kabupaten atau Stadsblad Nederland Indinya berarti lembaran resmi pemerintah Belanda nomor 7, perubahan nama Kabupaten Maja, kediaman Cirebon atau residen Cirebon, serta pusat pemerintahannya yang sekarang disebut Sindangkasih menjadi Majalengka. Nah, dekret Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 11 bulan Februari 1840 nomor 2 membaca dan lain-lain. Dewan Hindia Belanda telah memutuskan dan menetapkan pertama dan seterusnya ketiga untuk menetapkan bahwa Kabupaten Maja, kediaman Cirebon, serta pusat pemerintahan kabupaten ini yang sekarang disebut Sindangkasih selanjutnya akan menyandang nama Majalengka sesuai dengan catatan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Sekretaris Jenderal Cornelis de Groot. Oh, kalau begitu berarti penentuan nama dari Sindangkasih ke Majalengka ini adalah tadi Pak Cornelis de Groot. De Groot ya. Dengan dokumen yang tercatat dalam dokumen tadi Stadsblad Nederland India. Coba kan bisa ditunjukkan ke kamera, Kang. Ini mungkin salah satu biar bisa lebih paham. Ini ya surat lampiran keputusannya bahwa Kabupaten Majalengka ini merupakan perpindahan dari Kabupaten Maja yang waktu itu Kabupaten Maja dibentuk tahun 1819 oleh pemerintah Belanda. Nah, di sini yang multi tafsir bahwa ada kalimat serta pusat pemerintahan kabupaten ini yang sekarang disebut Sindangkasih selanjutnya akan menyandang nama Majalengka. Yang sekarang disebut Sindangkasih berarti kan Maja, Kabupaten Maja itu dulunya adalah Sindangkasih, tempat itu bernama Sindangkasih. Jadi wilayah Maja itu masih wilayah Sindangkasih. Karena secara administrasi catatan Hindia Belanda. Iya, secara administrasi Hindia Belanda. Karena pada waktu itu Belanda hanya mencatat Raja Galuh, Talaga, dan Sindangkasih. Artinya wilayah yang Maja, sekarang Maja dan ditetapkan sebagai Kabupaten Maja itu wilayah Sindangkasih. Nah, dirubahlah menjadi menyandang, selanjutnya akan menyandang nama Majalengka. Dan pusat pemerintahannya dipindahlah ke perkotaan. Seperti itu. Selain itu gini, Kang, ini kan bahasa Belanda ini kan ditulis di abad ke-19 ya. Cukup lama sekali. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa terjemahan ini sudah benar gitu, tidak ada yang keliru? Ya, apakah
melakukan kajian, riset atau kolaborasi dengan sejarawan lain untuk Oh, tidak. Kalau ini kan kita zaman sudah canggih, Pak ya. Mungkin kalau dulu kita belum ada teknologi canggih Android, ini sulit kita mendapatkan arsip-arsip seperti ini. Tapi sekarang dengan zaman yang canggih, dengan teknologi canggih, kita bisa mengakses apapun gitu kan. Nah, bukan hanya satu lembaran ini saja sebetulnya. Oh, Bukan hanya banyak lembar berarti. CD. Ya banyak yang menetapkan bahwa Kabupaten Maja ini berganti dengan nama Majalengka. Ini sekitar ada 4 lembar yang di ini. Sehingga saya memastikan bahwa memang ini bukan karangan Belanda, bukan hal-hal yang Artinya kalau begitu istilah Majalengka juga menjadi hal yang absurd gitu ya. absurd gitu. Absurd. Kalau melihat dokumen ini berarti Iya. tidak ada kaitannya dengan Majalengka, tapi memang pemerintah Hindia Belanda lah yang menyebutkan bahwa pergantian nama dari Sindangkasih menjadi Majalengka seperti itu. Iya. Ya kan kita gini Pak, berbicara sejarah itu kan kita harus memiliki dasar apa sih yang menjadi dasar. Nah, itu dia. Itu kan. Ya, yang pertama kita kalau tidak ada, ya tentu ada objek. Ya. Objek sejarah. Objek itu kan berupa tulisan, bisa juga berupa arca atau bangunan-bangunan atau patung-patung dan lain-lain. Artinya ide dasar pemerintah Belanda merubah dari Sindangkasih ke Majalengka itu apa sebenarnya yang ini nih? Iya. Kan jauh kan Sindangkasih, Majalengka kan jauh sekali tuh. Ya, yang pertama kita Maja dulu ya. Ya. Ketika itu kan Kabupaten Maja sebelum ke Majalengka. Penamaan Maja memang banyak orang menafsirkan hal yang lain, terutama pohon Maja atau buah Maja yang ada terkenal di cerita-cerita rakyat. Kalau saya meyakini bahwa nama Maja ini merupakan Madya gitu. Ininya sebutannya Madya. Jadi tengah-tengah. Termasuk ada tulisannya yang mengatakan bahwa atau kisah bahwa Sindangkasih ini kan merupakan hibah atau pemberian dari Kerajaan Sumedang ke wilayah Cirebon. Untuk apa? Untuk mengobati atau rasa damai yang waktu itu ada kisah yang sangat memilukan dan naif, yang itu mungkin jauh kan tentang kisah Harisbaya, maka Sindangkasih lah yang disandikan. Nah, maka Maja ini merupakan tengah. Dan nama Lengka sendiri ini kan pemberian dari Belanda. Kita tidak tahu, tidak bisa memastikan bahwa Majalengka ini apa. Yang pasti kalau kita ngetik Majalengka, maka kita akan menemukan satu bait syair itu di zaman Majapahit. Jadi Majapahit itu sama dengan Majalengka. Seperti itu Pak. Jadi apa istilahnya persamaannya Majapahit itu Majalengka. Ya kita hampir sepakat ya dalam hal ini karena seperti literasi yang saya baca bahwa justru Majalengka itu berasal dari kata Madya Alengka. Madya artinya tengah, Alengka adalah kota. Jadi karena di sebelah timur itu ada Kesultanan Cirebon, sebelah baratnya ada Sumedang Larang, terus sebelah utara ada Wiralondra, Indramayu, dan di sebelahnya ada selatan adalah Telaga Manggung. Sementara Sindangkasih ini di tengah-tengah, kota tengah. Jadi mungkin di sini ada benang merah lah bahwa Majalengka itu saya bersepakat mungkin itu adalah istilah dari kota tengah atau kabupaten tengah ya. Tapi ini perlu digali lagi oleh para sejarawan dan budayawan. Ini hanya disclaimer, ini hanya obrolan kita, hanya persepsi kita saja ya. Bukan inilah. Selanjutnya gini Pak, dari sisi histografi ada kelemahan utama dalam penetapan 7 Juni. Anda melihat hal itu? Tentu mengalami kelemahan karena kalau kita beranjak ke 7 Juni secara pribadi sebagai generasi muda gitu kan, di tengah arus yang teknologi dan serba kritis, anak-anak muda sekarang kan kritis Pak. Kalau kita bersandar pada mitos, artinya kan pada 7 Juni 1490 itu kan tidak ada fakta yang membuktikan. Secara empiris tidak ada. Secara empiris tidak ada. Dan itu merupakan hal yang mitos, Pak. Sekarang kita secara akal sehat aja, Pak. Manusia itu ketika abad 1490 itu udah maju, Pak. Udah maju pembentukan kerajaan Cirebon. Masa di kita masih bisa menghilangkan pohon-pohon Maja, hutan kita bisa dihilangkan oleh yang disebutnya apa? Sindangkasih. Kemudian siapa bupatinya waktu itu? Setelah Sindangkasih menghilang, siapa yang meneruskan? Kan tidak ada, Pak. Jadi ada jeda sangat panjang tuh dari 1490 ke 18 waktu penetapan Belanda ini. Jadi kembali lagi ke topik ya, bahwa hari jadi Majalengka 11 Februari adalah fakta. Berdasarkan data, dokumen,
Staatsblad Netherlands Indies. Ya. Tercatat dengan lengkap, ada Betul. 4 halaman bahkan lebih ya. Betul. Hanya sayang dokumen ini ada di Museum Belanda ya. Museum Belanda Pak adanya. Kita hanya bisa mengakses PDF. Nah mungkin ini menurut saya PR bagi pemerintah Kabupaten Majalengka tentunya ya, termasuk Provinsi Jawa Barat dan Indonesia lah. Bagaimana untuk bisa mendatangkan kembali tuh dokumen itu karena sangat penting nih, karena menyangkut lahirnya sebuah kabupaten, sebuah bangsa gitu. Betul. Mudah-mudahan pemerintah bisa tergerak lah untuk bisa mengembalikan dokumen karena itu milik kita gitu ya. Siap. Betul itu. Selanjutnya gini Kang, karena doktrin atau apa ya, mitos soal Majalengka dan lain-lain itu sudah mengakar daging di masyarakat. Betul. Dengan adanya perubahan hari jadi dari tanggal 7 Juni ke 11 Februari ini, apakah akan menimbulkan resistensi di masyarakat? Ya, tentu saja polemik itu terus bergulir di hari jadi, termasuk penetapan 7 Juni 1490 juga kan menjadi riak di kalangan sejarawan dan akademisi ini yang bahwa itu hanya berdasarkan mitos. Ya termasuk sekarang ditetapkan 11 Februari juga 1840 juga pasti mengalami, karena masyarakat mengalami adanya perubahan keyakinan lah ya, meyakini bahwa Majalengka itu Majalangka dari peristiwa penghilangan pohon maja oleh Nyi Rambut Kasih. Sekarang tiba-tiba kota yang 1490 berat ini kan udah 500 tahunan lebih kan. Tiba-tiba sekarang lagi dirubah. jadi 180-an ya? 1840 sekarang dirubah kan jadi 186 ya 168 ya di ini. Nah, itu kan artinya mereka loh kok berubah lagi. Pasti ada seperti itu. Nah, bagaimana Kang Yoyo menerima kritik atau penolakan atas temuan-temuan ini dari masyarakat? Kan tadi pasti ada yang mengkritik apalah gimana nih tanggapan Kang Yoyo terhadap kritikan masyarakat? Ya tentu kalau kita mengkritik dan tidak meyakini sesuatu, kita harus bisa membuktikan sesuatu itu. Kalau kita meyakini bahwa 1490 adalah hari jadinya Majalengka, ya silakan buktikan gitu. Kita di sini kan harus bisa membuktikan segala sesuatu yang kita yakini. Nah, kalau misalkan di tahun 1840 ini jelas ada buktinya gitu. Ini jelas sudah ada bukti dan kita fakta sejarahnya ada. Fakta sejarahnya ada. Di sini yang paling menarik gini Kang. Tadi kan ada terjadi revisi usia nih dari sekitar 500-an menjadi 180-an tadi ya. Betul. Nah, apakah revisi usia daerah ini bisa mempengaruhi cara kita memandang sejarah lokal nih di Kabupaten Majalengka? Karena tadi ada ini gimana sih sebenarnya? Yang 500 apa yang 100 gitu kan? Kok sejarah bisa berubah-ubah seperti apa nih? Ya, tentu saja sangat ini berpengaruh ya. Ya, sekarang kita kalau merujuk pada Majalengka dengan usia sangat tua, 530 tahun dari 1490. Terus sejauh mana sih kabupaten ini berkembang? Kan gitu. Kalau kita dinyatakan bahwa kabupaten tertua, sejauh mana sih kita memiliki sejarah-sejarah yang kuat itu kan gitu. Tetapi kalau kita mengambil dari 1840 ini, tentu kita berdasarkan fakta sejarah yang ada, dan kita anak-anak generasi muda terutama itu memang meyakini bahwa ya memang kita dulunya adalah pemerintahan kita adalah dulu dikuasai oleh pemerintah Belanda gitu. Terus apakah ada dokumen lain yang berpotensi mengubah narasi sejarah Majalengka di masa depan? Kan saat ini kita baru menemukan satu dokumen ini. Kan tidak menutup kemungkinan ada dokumen-dokumen lain. Sejauh ini saya belum ada ya, belum menemukan nama Majalengka itu sebelum tahun 1840. Bahkan di peta-peta Belanda juga itu tidak ada nama Majalengka, dan termasuk di Pustaka Raja Iraja Bumi Nusantara karya Wangsakerta itu tidak ada nama Majalengka. Kalau nama Majalengka itu sudah ada di tahun 1490, berarti ketika Wangsakerta menulis itu harusnya ada. Tapi faktanya tidak ada. Yang ada itu hanya Raja Galuh, Sindangkasih, dan Talaga, kerajaan-kerajaan kecil. Artinya dokumen yang dari Belanda inilah yang paling kuat, paling secara empiris dan fakta tidak bisa tergantikan lagi. Terus apa perasaan Kang Yoyo nih saat hasil kajian ini yang penelitian mungkin kecil-kecilan yang dilakukan Kang Yoyo dan teman-teman akhirnya diadopsi menjadi
Perda oleh Kabupaten Majalengka dengan menetapkan 11 Februari sebagai hari jadi Kabupaten Majalengka? Ya, tentu sangat senang sekali karena di tahun 2010 itu kalau tidak salah Prof. Nina Lubis itu waktu itu mengkritis kan, mengkritis juga bahwa hari jadi Majalengka itu ya tanggal 11 Februari 1840 gitu. Jadi sebetulnya ini bukan barang baru. Nah, ketika saya beranjak di usia muda mengalami hal-hal yang sama, ada kritik nama Majalengka juga, dan saya setuju dengan pemikiran-pemikiran dari Prof. Nina Lubis juga. Saya setuju dengan ditemukannya ini. Terus jika perubahan status atau hari jadi ini kemudian menimbulkan perdebatan di masyarakat, apakah justru hal itu positif bagi kekayaan sejarah Majalengka? Ya, tentu perdebatan atau pergulatan akal itu kan ini masuknya diskusi tentang pemikiran kita, itu tentu sangat positif. Kalau perdebatan akal ini masing-masing orang yang meyakini suatu A misalkan ya dia harus bisa membuktikan gitu kan dengan pemikirannya, dengan akal sehatnya, termasuk yang meyakini juga 1840. Artinya dengan adanya dua versi ini masing-masing akan menggali ya. Betul. Menggali. Betul, masing-masing akan menggali. Namun juga demikian. Sejarah. Bukan berarti ketika usia kita artinya dari 500 yang ini berkurang gitu kan, istilahnya berkurang, bukan berarti peradaban Majalengka ini dimulai dari 1840. Tidak juga. Peradaban kita lama gitu. Peradaban kita udah lama lah di ininya. Yang justru jadi pertanyaan saya begini kan. Ini kan sejarah hari jadi Majalengka yang menetapkan tanggal 7 Juni cukup lama nih. Betul. Lama sekali. Jadi selama ini menurut saya masyarakat ini dininabobokan oleh sebuah legenda atau mitos. Ya kan, saking lamanya. Apakah karena memang mereka sudah nyaman dengan legenda tersebut sehingga ketika ada perubahan perbuk penetapan merubah menjadi 11 Februari mulai bergolak atau seperti apa? Ya, memang sesuatu yang di luar akal atau di luar logis itu memang sangat nikmat, Pak. Sangat nikmat adanya mitos-mitos seperti itu kan. Namun zaman ini terus maju. Generasi kita itu kritis. Generasi sekarang Gen Z itu, milenial itu kritis. Lebih kritis dari orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena teknologi sudah ada di tangan mereka, Pak. Jadi daya nalar mereka itu sangat-sangat tinggi untuk melakukan hal untuk menentang hal-hal yang mitos, hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara akal sehat. Artinya ada sisi pemberontakan ya, tapi dalam sisi positif. Pasti, Pak. Ya, yaitu ingin mengetahui lebih dalam sesuai sejarah gitu kan. Termasuk saya orang Majalengka sebagai generasi muda tentu saja keberatan jika sejarah kita berdasarkan kepada mitologi. Saya senang dengan hal-hal yang mitologi untuk menikmati ya seperti dongeng sebelum tidur lah gitu kan. Tapi masa iya sih kabupaten kita, kota kita itu didasarkan hal-hal yang mitos seperti itu. Baik Kang, tidak terasa obrolan kita cukup menarik nih. Cuman karena berhubung waktu yang membatasi kita, mungkin saya ingin close statement lah dari Kang Yoyo terkait dengan perubahan hari jadi Majalengka dari 7 Juni menjadi 11 Februari. Silahkan. Iya, kalau dari saya sih sangat mengapresiasi sekali terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang merubah hari jadi Majalengka itu berdasarkan arsip dari Nederland Belanda, berdasarkan fakta sejarah di tanggal 11 Februari di tahun 1840. Itu yang menjadi sandarannya. Kemudian untuk yang aku masih meyakini, masih melakukan perdebatan, ya silakan dibuktikan bahwa nama Majalengka itu sudah ada loh sejak 1490 misalnya seperti itu. Tapi demikian saya meyakini bahwa Majalengka dengan usianya yang sekarang bukan dikurangi ya, berdasarkan fakta sejarah yang memang masih 168 sekian, artinya kita masih muda gitu. Kabupaten Majalengka itu masih muda. Tetapi bukan berarti kita tidak memiliki sejarah yang panjang. Kita memiliki peradaban Talaga, kita memiliki peradaban Sinangkasi dan Raja Galuh, termasuk pun yang belum diperdebatkan banyak orang, itu tentang adanya kerajaan Gunung Manik ketika di Tarumanegara. Dan itu ada fakta sejarahnya, itu ada tertulisnya. Wah, itu kerajaan Gunung Manik itu. Termasuk juga ya banyak-banyak kerajaan-kerajaan yang termasuk di wilayah
Majalengka Timur itu ada kerajaan yang waktu itu diklaim sebagai tempat pemandian Raja Tarumanegara, mendapat wangsit ketika ada pemberontakan Cakrawaron. Wah, apa salah satu selain itu adalah dibangunnya Sungai Cimanuk, dibangunnya Sungai Cikru. Wah, ke depan Kang. Nah, itu ke depan kita akan kupas tuntas tentang Ya. Kerajaan Gunung Manik. Ya, jadi jangan minder kalau kita usianya berkurang, bukan berarti kita tidak memiliki sejarah Iya. panjang ke belakang gitu. Siap, terima kasih Kang Yo. Siap, Pak. Terjawab sudah pemirsa bahwa dasar perubahan hari jadi Majalengka dari tanggal 7 Juni ke 11 Februari adalah berdasarkan fakta sejarah, fakta empiris terkait dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelumnya buat pemirsa yang ingin MBG, yaitu menu bacaan GER, pemirsa bisa baca Harian Umum Radar Cirebon, Rakyat Cirebon, atau pantengin Radar Cirebon TV dan tentunya podcast di Radar Cirebon Majalengka. Speak up Radar Majalengka, mendengar dan didengarkan, karena diam bukan solusi. Kita ketemu kembali bersama saya nanti di episode selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap. Terima kasih, Bang.